Oke teman-teman, ini saya sudah sampai di Terminal Pulau Gebang. Kebetulan parkir di sebelahnya bus Rasa Sayang ini. Tujuannya itu Denpasar, Bima, Mataram, Surabaya. Surabaya, Denpasar, Mataram, Bima. Ini menyeberangi 3 kali penyeberangan kalau nggak salah. Selat Bali, selat apa lagi ya? Nanti saya coba cantumin karena saya belum tahu. Dan di sini tuh banyak banget, tadi di bawah situ, parkiran bawah itu banyak banget bus Rasa Sayang yang parkir di sini. Mungkin karena untuk mengantisipasi sehari itu ada terus ya, jadi nggak mengandalkan crash-crashannya gitu. Dan ini masih laporan dan naikin penumpang. Sore ini agak mendung dan tinggal menunggu keberangkatan. Cip. Kondisi long weekend hari ini hari Sabtu tanggal 14 Februari, dan ini akan semakin ramai sih nanti malam karena kebanyakan berangkatnya itu malam ya. Dan di sini sepertinya akan banyak yang naik, mungkin full seat karena penumpangnya juga banyak, jadi berhentinya agak lama. Seperti itu. Sunsetnya luar biasa. Strobonya mulai dinyalain guys. Ben nempel. Ini sepertinya masih menunggu penumpang. Sepertinya ada yang belum naik. Oh ya, dan krunya di bis ini tuh ada 4 tak lihat. Itu yang kemeja hitam pink itu 2, dan tadi ini yang bawah ini pakai kemejanya itu full hitam sama merah, dan satu lagi ya pramugari. Iya, dan saya nggak tahu itu yang hitam itu apa ya, apa pengawas. Tapi sih yang pasti ini ada Sahalah, Berkah, Safar, full sleeper ini Jepara, Merak kalau nggak salah, sama-sama Jepara, dan ada sleepernya juga. Akhirnya diberangkatkan ini jam 6. Dan di malam ini ada ini enggak, kayaknya ini mati sih background. Itu tadi udah kayak KYM sleeper Surabaya, Jakarta, dan Blitar, DDM Trans Blitar sepertinya. Dan tadi itu yang ramai itu adalah jalurnya Sinar Jaya ya. Luar biasa Sinar Jaya, kalau long weekend itu udah pasti kursinya habis semua. Dan ada yang datang lagi, pemain baru Jogja dan Wonogiri, itu Brata Yudhistira. Dia baru masuk terminal Pulau Gebang. Jam setengah 7 udah lancar, maghrib lancar jalan.
Tadi kan macet banget ya, panjang banget sampai hampir berapa kilo tadi. Ternyata masih macet deh. Tapi ini nggak terlalu panjang sih, nggak kayak tadi. Kalau macet begini nih, biasanya rumah makannya rame nanti nih. Datangnya pada barengan. Dan ambil makannya pasti bakal ngantri. Bekasi Timur untuk menjemput penumpang lagi. Jauh juga ya, hampirannya Bogor, Bulut Pasar Jumat, terus Pulau Gebang, Jati Asih. Bahkan kalau dilihat di aplikasi itu nyampe Cikopo hampirannya gitu. Tapi memang semenjak diakuisisi dari Adi Prima ini, bahkan sebelum diakuisisi itu kan memang sempat berkurang ya. Dari ada Gramas Surabaya yang snacknya itu pakai roti unyil. Sebelum diakuisisi Adi Prima itu memang rencana juga mulai berkurang ya. Untuk saat ini sih sepertinya dari barat itu hanya ada pagi itu satu dari Poris, kemudian sore itu satu juga dari Bogor. Kalau sore itu yang ini yang saya naikin ini. Kalau yang pagi itu dia berangkat dari Poris itu jam 8 apa jam 7 gitu. Dan itu hampirannya sampai Cikopo juga, tapi bedanya itu dia dari Tangerang ya, bukan dari Parung, Bogor gitu. Nah ini ada sebelah ini ada KYM Sleeper, itu baru jalan lagi setelah vakum ya, setelah vakum dan setelah off dari masalah yang ada itu dia off, kemudian baru dibuka lagi sekarang. Hari apa ya, saya ngeliat postingannya itu sekarang hari Sabtu, kayaknya hari Jumat, Kamis atau Jumat gitu, dia baru dibuka lagi. Dan ini jam di HP ku jam 7. Kedatangan bis-bis akapnya ya jam-jam segini sih, sore kebanyakan. Ada Sinar Jaya Kediri Blitar, ada Murni Jaya, KYM juga di belakang tadi, Handoyo juga tadi ada. Terus ini KYM juga sleeper. Oh berarti sleepernya itu mungkin dari Bogor sama Poris dibuka lagi berarti. Ya. Ini putar balik di pom bensin. Tempat biasa ya. Kalau di Bekasi Timur nih bis-bis banyakan putar baliknya di sini karena tempatnya lebih luas. Ada Santika 3D. Ini solar. Kondisi Bekasi malam ini 14 Februari 2026, long weekend Imlek. Dan rata-rata di sini tuh agennya tuh agen dunia ya. Jadi satu
satu agen itu bisa jual beberapa PO dan beberapa tujuan, tapi resmi kok. Mulai berangkat lagi, dan ini agen itu persis di sampingnya agen perwakilan dari Rosalia Indah Bekasi. Rosalia Indah ini memang punya kantor yang cukup besar ya di Bekasi ini, jadi ruang tunggunya tuh enak banget. Ada minimarketnya yaitu Rosinmart, jadi kalau mau jajan atau beli snack sendiri lagi tambahan itu bisa dari sini. Nah, ini lebih gede lagi nih agennya nih, dan ini kantor perwakilan Bekasi Timur Sinar Jaya. Ini ada 53 RE dari Racek ke Tirtomoyo. Kemudian ini ke agennya Harapan Jaya, sampingnya tuh agennya Raya. Ini saya pernah turun di sini waktu subuh itu. Kemudian waktu itu juga pernah naik Haryanto dari sini, dari agennya Bu siapa ya namanya, lupa, agennya ada di depan sana. Kebetulan tuh ada armadanya yang baru sampai dengan nickname Nirankara. Kayaknya itu yang divisi Solo deh, Nirankara itu. Atau MRT ya ini, tapi ini adalah bangunan maintenance besar untuk KAI, tapi nggak tahu ya KAI-nya KAI jarak jauh atau hanya KRL aja. Dan sebelahnya ini langsung rest area KM19. Itu ada Sinar Jaya yang Tirtomoyo tadi 53 RE, masuk KM19 untuk checkpoint. Macet juga rest areanya.
Setelah penjemputan terakhir, bus sudah tutup pintu setelah Cikopo. Berarti ampirannya ini banyak banget ya kalau dilihat-lihat, dari Bogor ke Jakarta Selatan, kemudian Jakarta Utara, Bekasi, Cikarang, Karawang, hingga Cikopo. Hampir setiap wilayah pasti ambil penumpang. Di rumah makan ini kita akan mendapatkan satu kali servis makan dengan menunjukkan tiket ke petugas yang berjaga. Sistem makanannya ini prasmanan, jadi ambil secukupnya aja ya biar nggak mubazir. Kasih, Pak. Ini hati ya, Pak? Bisa. Apa? Lampu. Wah. Ini dia servis makan yang disediakan oleh PO Kencanaku. Ada kerupuk, sayur sop, gorengan tempe, dan mie. Lauknya tuh ada pilih salah satu, ada telur, hati sapi, ayam goreng, dan telur semur kayaknya. Kemudian minumnya es teh manis. Yuk kita makan dulu. Iya, malah mati jam tangan saya. Ini jam setengah 11 saya baru selesai makan dan bisnya juga dimatiin. Tapi pintunya kebuka sih, kayaknya lupa nutup. Seharusnya kan ditutup ya. Dan rasa makanannya enak, dan untuk kebersihan rumah makannya juga sudah diperbaiki. Good job Taman Lestari. Mungkin lebih mendengarkan keluhan-keluhan dari penumpang ya.
jadi bisa dibenahi lagi untuk kebersihannya. Kemudian ini hujan, sebenarnya saya mau dikit-dikit ambil video dikit-dikit ya tentang bisnya, cuman hujan jadi kalau nggak terlalu deras nanti saya coba deh, tapi kalau terlalu deras sepertinya enggak. Ternyata yang bisa makan di sini banyak juga yang baru nyampe. Itu di sana ujung ada 2 Mahardika, kemudian ada Sembodo, Kencana, kemudian ini PO Mawar, kemudian ada Mujijaya Sleeper, ini ke Jepara juga. Oh, ini bisnya baru dinyalain. Ini udah siap-siap berangkat lagi deh. Terus di sana itu tadi ada Bejeu yang Avante Scania. Kemudian itu ada kupu-kupu Ayu Trans sepertinya. Sementara yang baru sampai di rumah makan Taman Lestari ini baru segitu aja PO-nya. Seperti itu. Wow, gelap banget. (2246) mulai dipanggil dan persiapan jalan kembali. Saya bentar lagi juga naik karena masih rame dan ngantri. Yup.
Demak Kota Wali. Tagline yang bisa kita temui setelah memasuki Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kabupaten Demak merupakan pusat kerajaan Islam pertama, yaitu Kesultanan Demak, dan mempunyai sejarah penyebaran Islam oleh Wali Songo. Jadi tak heran jika di Kabupaten Demak ini banyak ditemui masjid yang megah serta sebagai destinasi utama wisata religi. Kudus Kota Kretek juga menandakan bahwa Kabupaten Kudus menjadi penghasil lintingan kretek pertama kali di Indonesia. Setelah itu banyak industri kretek yang membangun perusahaannya di wilayah Kabupaten Kudus. Tercatat ada 35 perusahaan dengan skala menengah dan besar.
Pati di sini. Ya saya nggak jadi Pati. Cus. Oh, Turun sini aja. Oh Pati yang Pati nggak transit. yang Pati seharusnya transit, tapi kalau nggak sih, nggak apa-apa. Pokoknya dari sini ke Pati. Enggak. Makasih ya Mbak. Makasih ya Pak. Makasih Pati. Enggak apa-apa. Mas Pati. Enggak Pak. Oke teman-teman, saya baru sampai di Terminal Kudus Pati. Terminal Kudus Pati, Terminal Jati Kudus. Untuk bisnya akan lanjut ke Jepara, mungkin sampai Jepara jam 6:30-7 lah. Kemudian selanjutnya saya akan menuju Jogja dari Kudus ini. Ya kalian tahu lah saya akan naik apa, dan itu akan menjadi video perjalanan selanjutnya. Yep. Overall hanya AC-nya aja sih yang kurang dingin, dan untuk malam lumayan, tapi kalau siang itu tadi panas banget. Kemudian waktu tempuhnya juga ya meleset sejam lah, karena kalau di aplikasi itu kan jam 4.40 ya, ini kan hampir setengah 6, jadi sudah jam. Oke teman-teman, sekian dulu perjalanan kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video perjalanan berikutnya. Video perjalanan selanjutnya. Sip. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Karena perjalanan saya masih berlanjut, jadi sampai jumpa di video perjalanan selanjutnya.